Bapak Ibu, anak-anak juga pasamuan yang berada di rumah, yang beribadah di Gereja Kristen Jawa Pekalongan ini, juga saudara-saudara kita yang beribadah di rumah. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Biasa. Pada saat ini, ibadah akan dilayani oleh Bapak Tri Atmo Widodo. Supaya ibadah pada saat ini bisa berlangsung dengan lancar, baik, fokus, maka Bapak Ibu yang membawa HP berkenan untuk menonaktifkan lebih dahulu. Bapak Ibu yang membutuhkan informasi tentang pelayanan gereja bisa berhubungan dengan majelis atau bisa rawuh ke kantor gereja. Demikian Bapak Ibu, mari kita awali ibadah ini. Bapak Ibu dipersilahkan untuk memasuki masa hening atau saat hening. Saat hening selesai, Bapak Ibu berkenan untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 322, bait 1 dan 2. Terang matahari telah menyinari segala negeri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Selamat pagi dan salam. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi segenap warga GKJ Pekalongan dan juga warga tamu yang ikut ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Kami juga mengucapkan selamat beribadah kepada saudara-saudara kita yang
ikut ibadah secara online melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak selamat pagi. Ya, selamat pagi. Minggu ini adalah minggu keempat di mana anak-anak kita tidak beribadah seperti biasa sekolah minggu, tetapi anak-anak ikut bareng dengan kita beribadah lintas generasi. Tema kita pada hari ini adalah hidup mengandalkan Allah. Untuk itu mari kita bersama-sama menyambut tema ini dengan nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama. Segala salah dan dosa kita kepada Tuhan melalui doa pertobatan. Saya hantarkan. Syukur kepadamu ya Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kasih. Terima kasih atas hari yang baru pemberian Tuhan ini. Kami diberi kesempatan dan waktu untuk bersama-sama beribadah di gerejamu ini dalam damai sejahtera. Ya Allah, ibadah kami ini sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami terima secara utuh, cukup bahkan berlebih. Jika kami menghitung berkat-berkat Tuhan, sungguh kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam hidup kami. Namun ya Allah, ketika kami merenungkan hal-hal baik apa yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan, sungguh kami merasa malu karena kami belum bisa berbuat banyak untuk Tuhan. Kami masih sibuk dengan urusan kami masing-masing. Kami sering mementingkan diri kami sendiri, bahkan kami merasa bahwa kami adalah yang paling baik dan paling benar. Hidup kami sering sekali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, dengan kerendahan hati kami memohon ampun kepada Engkau. Kami benar-benar
sering mengecewakan Tuhan, juga mengecewakan orang-orang yang di sekitar kami melalui perkataan, perilaku, hati, dan pikiran kami. Ya Allah, demikian doa pertobatan kami, kiranya Tuhan terima. Kami memohon rahmat Allah dalam pengampunan yang Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ku tahu Tuhanku engkau milikku. Hitung Jemaat 306 bait 1 dan 2. Tahu Tuhanku, engkau milikku, engkau pilihanku, bersih hatiku, pengasih, pengampun, juru selamatku. Engkaulah ku cinta, kini tekadku. Cinta padamu karena kasih-Mu, Kau hapus dosaku dengan wafat-Mu, mahkota berduri telah melukaimu. Engkaulah ku cinta, ini tekadku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kita sudah menyadari akan semua dosa-dosa dan kesalahan kita, kini Tuhan juga akan memberikan berita anugerah kepada kita. Untuk itu Jemaat kami undang bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian berita anugerah dari Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari kita syukuri dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 402. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu serta saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih,
Saat ini kami hendak menerima firman-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami siap untuk menerima firman-Mu itu dan mampu menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan itu melalui suara yang demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita sudah saya bacakan di awal bahwa tema hari adalah hidup mengandalkan Allah. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu, siapa hari ini pagi ini sebelum ke gereja tadi sudah sarapan? Belum. Anak-anak sudah pada sarapan belum? Oh sudah ya tadi ya. Oh belum. Yang sudah pakai apa Mbak? Sarapannya nasi, lawuh apa? Nggih, saya juga belum Bapak dan Ibu serta anak-anakku semua. Biasanya ini gambar apa anak-anakku? Gambar tempe nggih. Iya. Melihat tempe itu kebiasaan saya dan keluarga. Bangun tidur sebelum berangkat kerja itu cari sarapan dulu. Pekalongan terkenale sego megono tempe. Nah itulah saya cari sarapan lawe tempe sama megono. Tapi sedep sebagai pengganjal perut sebelum beraktivitas masuk kerja. Nah saya mau tanya anak-anak, kebetulan ini kan ibadah anak ikut bersama dengan kita. Tempe itu terbuat dari apa sih? Dele. Dele ya pinter. Memang tempe terbuat dari dele, dari kedelai. Nah, anak-anak tahu enggak proses membuat tempe itu seperti apa, tahu enggak? Belum tahu ya. Baik. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua juga sudah tahu betul bagaimana proses pembuatan tempe, dari memilih biji kedelai, kemudian dibersihkan, dimasak selama 1 jam, kemudian ditiriskan, didiamkan biar dingin, akhirnya dibeli ragi, kemudian dibungkus, dan bungkusnya itu bisa menggunakan plastik maupun bisa menggunakan daun. Dan yang lebih enak, kalau yang saya suka itu pakai daun, apalagi namanya
daun apa itu yang dari rawa-rawa itu, namanya tempe buntil ya. Tempe buntil itu enak sekali, kempletis kalau dimakan. Nah setelah dibungkus itu baru kemudian ditunggu selama beberapa jam. Ternyata proses pembuatan tempe ini membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 36 jam Bapak dan Ibu. Kalau seandainya tempe itu dibuat hari ini tadi jam 6, berarti besok hari Senin jam 12 malam tempe itu baru jadi. Nah, begitu lama dan juga dengan suhu udara yang hangat, tidak dingin. Kalau dingin itu akan semakin lama prosesnya. Penjamurannya itu semakin lama. Kalau di Pekalongan ya mungkin bisa besok malam sudah jadi. Nah, terkait dengan tempe dan juga proses pembuatan tempe Bapak dan Ibu, kita akan belajar bagaimana sih seorang penjual tempe, seorang pembuat tempe berproses dan juga pada akhirnya tempe yang sudah jadi itu akan dijual. Ini menggambarkan dan memberikan contoh kepada kita semua terkait dengan mengandalkan hidupnya, mengandalkan kepada Allah. Pada suatu saat penjual tempe ini melihat tempe buatannya itu setelah besok hari Senin ya Pak, Senin malam itu harusnya jam 12 itu tempe sudah jadi. Setelah dilihat ternyata waduh belum sempurna. Masih setengah mateng. Bagaimana besok saya bisa menjual tempe ini kalau memang jam segini belum jadi? Akan tetapi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, penjual tempe ini tidak putus asa. Masih ada waktu. Wong ini jam 12. Besok barangkali pagi-pagi jam 6 itu tempenya sudah jadi dan bisa dijual. Kemudian jam 3 bangun pagi, bersiap-siap berangkat, dilihat lagi, waduh kok belum jadi ya. Tetapi dia juga tidak putus asa. Tetap berangkat ke pasar untuk menjual tempe yang dia buat. Dengan harapan dari hasil jualan itu, si penjual tempe ini bisa menghidupi keluarganya, bisa membiayai anak-anaknya untuk sekolah, bisa nyangoni anak-anaknya sekolah. Berangkatlah si tukang tempe ini ke pasar. Sesampai di lapak dagangannya, penjual tempe ini kemudian melihat lagi setelah ditata, kok yo belum jadi ya, masih setengah mateng. Di sini timbul suatu keputusasaan. Dia ragu-ragu, waduh hari ini saya tidak bisa menjual tempe saya, rugi saya tidak bisa mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga saya. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, berapa hal yang dia rasakan itu semakin memuncak di saat teman-temannya penjual tempe kanan dan kirinya itu laku keras dan bahkan habis. Si penjual tempe satu pun ini pun tidak terjual. Di sini penjual tempe kemudian teringat bahwa segala sesuatu permasalahan yang ada di dalam kehidupannya dia pasrahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membuka jalan. Hal ini pasti ada hikmahnya. Dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara. Terbukti Bapak dan Ibu, ada ibu-ibu datang menghampiri si tukang tempe ini. Kalau tempe ini udah jadi itu Bapak dan Ibu. Dia menanyakan kepada si tukang tempe, Pak, masih adakah tempe yang belum jadi? Nah di sini Bapak dan Ibu,
Kebetulan si tukang tempe ini juga semua tempenya itu belum jadi. Kenapa si ibu ini menanyakan? Bukan tempe yang sudah jadi, tapi tempe yang belum jadi. Ternyata ibu ini mempunyai rencana mau pulang kampung. Perjalanannya jauh, ya berkisar sekitar 5 sampai 7, 8 jam perjalanannya. Dia ingin membawakan oleh-oleh bagi saudara-saudaranya di kampung, tempe khas kotanya. Nah, maka dia akhirnya memborong semua tempe yang belum jadi itu dengan harapan tempe tadi itu pada saat dibawa ke kampung itu sudah jadi dan bisa dibagikan kepada keluarganya. Nah, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, ilustrasi ini itu menggambarkan bahwa apabila di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita berserah kepada Tuhan, semuanya diserahkan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, itu pasti Tuhan akan buka jalan. Seperti si penjual tempe tadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang saya dan panjenengan selaku manusia, kecenderungan kita adalah ingin selalu hidup enak, ingin selalu hidup damai sejahtera, semuanya serba ada, semuanya bisa dapat dengan mudah. Sehingga pada saat kita berada di dalam keterpurukan, kita akan selalu menyalahkan Tuhan, menggerutu, kok uripku kok ngene terus, Gusti panjenengan teng pundi. Itu manusiawi Bapak dan Ibu. Tetapi perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh penjual tempe tidak seperti itu. Dia selalu menyerahkan segala permasalahannya di dalam Tuhan. Peristiwa ini Bapak dan Ibu sesuai dengan bacaan kita pada saat ini dari Markus 4 ayat 35 sampai 31. Di sana menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu mengajak para muridnya untuk berlabuh menyeberang. Tuhan Yesus mengajak mereka, ayo kita menyeberang ke titik sana dengan menyeberangi lautan. Di saat di tengah laut terjadilah suatu bencana, hambatan, yaitu ombak besar dan angin ribut yang demikian kencang. Yang pada akhirnya dari peristiwa itu air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Dan di sana terlihat gambar itu nggih anak-anakku nggih itu yang tidur kira-kira siapa ya? Yesus, iya. Itu yang tidur Yesus. Nah, di situasi seperti itu karena murid-murid Yesus adalah juga manusia yang notabene di dalam benaknya, di dalam image-nya, pengalaman hidupnya selaku nelayan, dia berpengalaman dengan contoh yang sudah ada apabila perahu terombang-ambing di lautan dengan badai yang begitu dahsyat, air yang sudah banyak masuk ke dalam, itu akibatnya akan membuat perahu tenggelam dan pada akhirnya nyawa mereka menjadi taruhannya. Peristiwa inilah yang membuat mereka menjadi ketakutan, mereka menjadi menggerutu, dan pada akhirnya mereka menyalahkan Yesus. Di ayat ke-38, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itulah gerutu dan bahkan menyalahkan Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang tertidur. Ini manusiawi Bapak dan Ibu.
Setelah mendengar teguran dan gerutuan dari para murid, Yesus kemudian bangun dan menghentikan angin ribut itu. Itu menunjukkan Bapak dan Ibu bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu kurang percaya. Mereka kurang mengandalkan Allah, bahwa Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan dia. Di awal Yesus sendiri yang mengajak mereka untuk menyeberang. Seharusnya mereka itu percaya dan mengandalkan Yesus. Saya pasti selamat sampai di seberang. Di saat ada tantangan itu, mereka kemudian ketakutan dan menjadi kurang percaya. Yesus menghentikan angin ribut ini, peristiwa ini terjadi, itu dalam arti bertujuan untuk mengingatkan kepada para murid-muridnya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus Allah sendiri yang mampu menghentikan segala persoalan, mampu menghentikan permasalahan alam yang diciptakannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita di dalam situasi dan kondisi yang sulit dan mungkin bahkan kurang baik-baik saja, seperti pada saat ini kita dalam kondisi kurang enak badan, kita dalam kondisi keluarga kita itu tidak harmonis, tidak baik-baik saja, kemudian di dalam kondisi pengharapan yang tidak ada kunjung didapat, dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat berat. Mungkin saat inilah Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita untuk menindaklanjuti peristiwa itu. Apakah kita tetap mengandalkan Allah di dalam setiap peristiwa itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan serta anak-anakku, ini saya tanya ke anak-anak, ini gambar apa ya? Gambar apa ya? Itu ada orang besar, di belakangnya banyak tentara, kemudian ada seorang anak kecil, ya bukan seorang anak kecil, ada yang tubuhnya lebih kecil dari Goliat, namanya Daud. Tapi itu bukan Daud Triatmawidodo ya. Nah, kita teringat dengan peristiwa Daud dan Goliat. Daud walaupun tubuhnya kecil, lebih kecil dari Goliat maksudnya, itu dia tetap mau menerima perintah dari Allah, mau maju dalam medan peperangan untuk menghadapi seorang Goliat yang tubuhnya jauh lebih besar daripada dia. Dia percaya dan yakin karena Tuhan yang mengutus dia, Tuhan yang mengutus Daud, walaupun dia hanya bermodalkan ketapel, dia yakin pasti bisa mengalahkan seorang Goliat. Dan ternyata itu betul. Daud sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan akan membantunya. Kemenangan didapat oleh Daud. Demikian pula pada saat Daud sedang menggembalakan kawanan ternaknya di padang, itu mendapatkan serangan. Apa itu gambar apa itu? Gambar singo. Nah, gambar singo. Singo-singo iki meh nyerang hewan ternak yang digembalakan oleh Daud. Nah, Daud kemudian natai, gelut sama singo ini. Nah, Daud ini pada saat melawan singa itu pun dia
berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan saya bisa mengalahkan singa-singa ini, singa ini satu. Singa ini sehingga singa ini tidak menerkam kambing-kambing yang dia gembalakan. Tuh, lihat toh, Daud berdiri di atas singa, itu menandakan singanya kalah. Nah, Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa perumpamaan tadi, contoh tadi menggambarkan Daud. Kebetulan saya juga baptis saya Daud, namanya Daud Triatmawidodo. Saya juga punya pengalaman pribadi terkait dengan mengandalkan Tuhan. Pada saat dulu saya ikut seleksi menjadi anggota Polri, ada yang namanya gitu. Ya. Ada yang namanya ujian kemampuan jasmani, lari 12 menit. Itu mengitari lapangan. Waktu itu yang saya lakukan waktu itu Bapak dan Ibu. Kalau di sini bisa dicontohkan di lapangan Mataram lah. Kan luas itu. Dalam waktu 12 menit saya harus bisa menyelesaikan tepat waktu. Pada saat itu di menit, kalau tidak salah di menit ke-8 atau menit ke-9, suasananya cukup panas. Pada saat seleksi ini loh saya ceritanya. Pada saat itu lapangan cukup terik dan panas. Matahari berada tepat di atas kepala saya dan mungkin itu jam 12. Saya harus berlari. Di menit ke-8 ataupun menit ke-9 saya merasa sudah tidak kuat lagi. Di situ saya teringat oleh pesan Bapak. Leh, ojo lali ndonga. Nah, saya ternyuh karena Bapak sudah tidak ada. Pada saat itu saya berdoa, pada saat berlari, di situasi berlari itu saya berdoa, ya Tuhan, mampukan saya bisa menjalani ujian ini, sehingga cita-cita saya menjadi anggota Polri bisa terlaksana. Ternyata betul Bapak dan Ibu. Saat itu apakah saya yang merasakan sendiri atau semua peserta? Saya merasakan suatu suasana yang sejuk. Yang tadinya panas, saya merasakan ada awan berada di atas kepala saya. Saya merasa sejuk, kemudian saya semakin bertambah kekuatannya dan akhirnya bisa menyelesaikan waktu 12 menit itu dengan baik. Akhirnya saya bisa diterima menjadi anggota Polri. Itu salah satu contoh Bapak dan Ibu, kalau kita memang betul-betul mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Allah pasti sanggup mengatasi semuanya, apapun permasalahan kita di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu permasalahan yang sangat berat, apalagi permasalahan yang ringan. Saya teringat dengan pujian yang nanti akan kita nyanyikan bersama, dibantu oleh song leader Pak Kuncoro, Mbak Gata, dan Mbak Yohana. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.
terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Lagu ini menguatkan kita. Betapa besar kuasa Allah untuk bisa melewati segala persoalan. Bahwa Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersaat teduh bersama. Terima kasih ya Allah. Melalui sapaan firman-Mu saat ini, kami telah diingatkan kembali untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Baik saat kami senang ataupun di saat kami susah. Karena Engkau Allah yang sanggup mengatasi segalanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam Tuhan melalui doa saya hantarkan. Kembali Bapa, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur bahwa sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, Engkau senantiasa mengasihi dan menyayangi kehidupan kami. Melalui firman yang telah kami terima pada hari ini, kami mohon kepadamu ya Allah, agar tetap menguatkan iman kami, agar kami tetap dalam posisi kemurnian dan keteguhan hati kami. Kami tetap dalam prinsip hidup yang selalu mengandalkan Allah dalam setiap pergumulan hidup kami, baik di saat kami dalam kondisi senang maupun susah. Seperti firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, di mana semua orang dapat mengakses semua informasi di dunia ini, mampukan kami untuk dapat membijaki dalam menerima dan membaca informasi tersebut, sehingga kami juga dapat memilah mana yang bisa kami serap dan mana yang tidak. Berikan kebijaksanaan kepada kami untuk tidak mudah meng-share, memberikan info ke orang lain. Bapa, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berkeinginan menjauh dari Engkau dan bahkan berkeinginan untuk berpaling dari Allah melalui syafaat ini. Kami mendoakan saudara-saudara kami ini sehingga mereka akan tetap teguh beriman kepada Allah, kembali kepada jalan yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Saat ini kami juga bersyafaat untuk semua jenis pelayanan di gereja kami, dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, semua komisi, tim dan kepanitiaan yang ada, yang semuanya mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Kiranya Tuhan berkati, berikan kemampuan, kemauan, dan kesehatan, serta kebijaksanaan, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan dengan sepenuh hati. Saat ini kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito yang sedang melaksanakan tugas pelayanan dari Sinode sebagai visitator dalam rangka ibadah emeritasi pendeta di GKJ Jakarta. Kiranya kesehatan dan keselamatan akan senantiasa menyertai dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan saudara-saudara kami yang berada di luar kota maupun yang berada di dalam kota yang serumah dengan kami, mereka yang sedang melanjutkan studi, mereka yang sedang bekerja, mereka yang telah berkeluarga. Biarlah segala pergumulan atau usaha dan permasalahan yang mereka hadapi akan selalu terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang dengan setia mendampinginya, sehingga apapun yang mereka usahakan dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, kami percaya Tuhan akan memberikan kepada mereka pasangan hidup yang sepadan, pasangan hidup yang setia dan saling mengasihi. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di situasi keringkihan fisiknya, kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan fisik, terlebih kekuatan iman mereka, sehingga di usia senjanya mereka akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terganggu kesehatannya karena sakit. Baik yang sakit dirawat di rumah sakit ataupun yang berada di rumah. Seperti yang kami ketahui, Ibu Triharso yang saat ini sedang sakit, kiranya juga Tuhan berikan kesehatan, kepulihan atas perawatan yang diberikan oleh para medis, perawat, dan juga keluarga. Biarlah tangan kasih Tuhan sendiri yang akan senantiasa menjamah dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Keluarga yang dengan setia mendampingi dan merawat mereka, Tuhan juga yang akan memberikan kesehatan, kemampuan, dan kesabaran di dalam melayani dengan sepenuh hati. Kami berdoa juga bagi para pemimpin negeri ini dari Bapak Presiden sampai dengan jajarannya yang paling bawah. Bapak Wali Kota Pekalongan sampai dengan tingkat kepemimpinan yang paling bawah. Kiranya Tuhan berikan kemampuan dan kebijaksanaan sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan bijaksana. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa melalui pribadi kami kepadamu saat ini. Silakan berdoa pribadi. Inilah Tuhan seluruh permohonan dan doa-doa kami pada saat ini. Banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang melebihi segala akal, mengetahui segala kebutuhan umat-Nya, dan akan senantiasa memberikan jalan terbaik bagi kami semua anak-anak-Mu. Akhirnya semua doa permohonan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan dari Tuhan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 1 Tawarikh 29, 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Itulah dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan ini, dan marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 289 bait 1, 2, dan 3. Pencipta semesta
Marilah persembahan yang telah kita kumpulkan ini kita aturkan pada Tuhan di dalam doa. Mohon untuk jemaat berdiri. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan puji dan terima kasih bahwa Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya di dalam mencukupi kebutuhan kami sehari lepas sehari. Dan pada kesempatan ini pula ya Bapa, kami juga mensisihkan sebagian berkat Tuhan, sebagian kecil ini pun untuk kami persembahkan padamu. Oleh karena itu ya Bapa, persembahan yang telah kami kumpulkan dan sebelum digunakan, kiranya Tuhan bersihkan dari segala noda dan celah, Tuhan sucikan terlebih dahulu, sehingga di dalam pemanfaatnya hanya turut dengan kehendak Bapa. Demikian juga ya Bapa, persembahan yang kami haturkan ini penuh dosa dan celah. Oleh karena itu, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Pada saudara-saudara kami yang telah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan suatu kejujuran, Tuhan berikan suatu kebijaksanaan, sehingga apa yang akan dikerjakan hanya seturut dengan kehendak Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dunia ini. Bapa yang di surga, persembahan yang telah kami kumpulkan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain yang telah Tuhan berikan kepada kami, terlebih persembahan tubuh dan jiwa kami, kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Semua ini kami pinta di dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian pengutusan terambil dari PKJ 129 ayat yang pertama dan yang kedua. Kau perkasa, kau lemah, dan selanjutnya. Perkasa ku lemah,
Mari Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.